berdoa. Silakan dipimpin berdoa, Mas. Menutup siap berdoa mulai. Ada Nailatul Ikama, oke. Salma Amelia hadir. Nafatul Ismi ada. Afika Fitriani, Afiatun Naziba, Intan Syafitri hadir. Afiatus Saada hadir. Ma'rifatus Safa Deji Akromzi, Ali Fakih, Ibnu Maulana, oke. Zayan Akmal, Hanafi Iqbal. Lengkap ya? Hari semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum pembelajaran diakhiri, ya masih lagi diperhatikan terkait dengan tugasnya ya. Jangan lupa nanti dicek tugasnya, dikerjakan dan diselesaikan. Terima kasih. Berdoa dengan harapan pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, agar lebih memahami, lebih mengerti, lebih mendalami apa yang menjadi materi kali ini. Kalian sebagai pelajar tugasnya belajar mempelajari beberapa materi pelajaran, termasuk pelajaran saat ini yang saya sampaikan adalah materi pembelajaran Al-Quran Hadis tentang hukum bacaan mad arif di sukun. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari beberapa mad. Ada mad iwad, ada mad lain, dan yang ketiga mad arif di sukun. Masih ingat ya pembelajaran yang lalu? Ada mad iwad. Mad ketika ada fathah tanwin berada di akhir kalimat, membacanya berhenti. Mati iwad. Terus yang kedua ada mad lain, ya, ketika ada waw sukun atau ya sukun setelahnya berupa huruf itu dan membacanya berhenti. Itu mad lain. Nah, sekarang yang ketiga ada mad arif li sukun. Mad secara bahasa artinya apa? Penjelasan. Arif artinya baru, tiba-tiba. Nah, bagus ya. Mad artinya panjang. Arif artinya baru atau tiba-tiba. Dan li sukun artinya mati. Mati di sini bukan mati orang, tapi harokatnya mati dengan sukun. Nah, itu pengertian mad secara bahasa. Terus selanjutnya ada mad arif li sukun secara istilah. Perhatikan dulu. Nah, menurut istilah mad arif li sukun, ya, diperhatikan, mad bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i. Masih ingat mad tabi'i ya, materi kelas 7, di mana ada waw sukun sebelumnya harokat dhamma, ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh, dan ada alif sebelumnya harokat fathah. Nah, ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang berharokat di hidup. Selanjutnya dibaca berhenti. Berhentinya baik karena
hukum bacaan mad alif lisukun. Perhatikan contoh pertama Quran surat Ar-Rahman ayat 72. Bacaannya yang mana Bu? Bagaimana bunyinya? Maqsuratun fil khiyam. Ya, diperhatikan ya. Yang menjadi contoh dari mad alif lisukun bukan semuanya surat ayat, bukan ya, tapi yang paling akhir. Nih, perhatikan. Ya, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini berarti bacaan matobi'i. Bertemu dengan huruf hidup, setelahnya dibaca berhenti. Ini yang terjadi atau yang dinamakan hukum bacaan mad alif lisukun. Contoh kedua, ada Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Bunyinya yang mana? Nah, ini yang terakhir. Yang kedua, la yu'minun. Ya, perhatikan dulu. Ada wawu sukun, ya kan? Sebelumnya harokat dhamma. Ini berarti matobi'i. Setelahnya ada huruf hidup. Begitu setelahnya dibaca berhenti. Nah, karena berhenti inilah yang nanti dibaca dihukumi bacaan mad alif lisukun. Contoh ketiga dari Quran surat Al-Imran ayat 3. Wa anzalat Taurata wal Injil. Nah, ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh, setelahnya ada huruf hidup, membacanya berhenti atau waqaf. Maka dikenai hukum namanya hukum bacaan mad alif lisukun. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang masuk ke pertanyaan. Kalau sudah paham, ada 5 pertanyaan yang saya utarakan untuk kalian untuk bisa lebih memahami terkait dengan materi hukum bacaan mad alif lisukun. Jawablah pengertian mad alif lisukun secara istilah. Salma. Secara istilah, mad alif lisukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan matobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Secara bahasa, secara istilah, mohon maaf, ya. Mad, ya, apabila ada matobi'i, ya, bacaan matobi'i setelahnya bertemu dengan huruf yang berharokat hidup, terus membacanya berhenti. Berhentinya di situ baik ada tanda waqaf ataupun kehabisan nafas. Nah, itu pengertian mad alif lisukun secara istilah. Dilanjutkan pertanyaan yang ketiga atau yang C. Jelaskan ciri-ciri mad alif lisukun. Nafhatul ismi. Dibaca, Mbak. Apabila ada bacaan matobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Berarti untuk ciri-ciri dan pengertian, ya, hampir sama ya, atau mungkin tidak ada bedanya. Intinya atau maksudnya memahami tentang mad alif lisukun. Berarti ketika ada matobi'i bertemu dengan huruf hidup, gitu ya, terus membacanya berhenti, berhentinya baik ada tanda waqaf ataupun karena kehabisan nafas, gitu ya. Itu ciri-ciri ataupun dari pengertian mad alif lisukun. Sekarang yang keempat atau yang D, bagaimana cara membaca mad alif lisukun? Afiatun. 1 alif atau 2 harokat atau qos, 2 alif atau 4 harokat atau tasahud, 3 alif atau 6 harokat atau rukun. Ya, berarti membacanya ada 3 tadi ya. Ada 3 ya. Cara
dibaca satu alif atau dua harokat, kosor berarti pendek. Terus yang kedua bisa dibaca dua harokat, dua alif atau empat harokat. Tawasud pertengahan berarti ya. Terus yang ketiga bisa 6 harokat atau 3 alif. Taul artinya panjang, kan pendek, pertengahan, panjang. Membacanya bisa 3 pilihan ini. Tidak harus pendek terus, tidak harus pertengahan terus, atau tidak harus panjang terus. Bisa memilih di antara 3. Gitu ya. Itu cara membaca mad alif disukun. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kelima atau yang E. Maju ya, depan ya. Mencontohkan atau tulis contoh buku bacaan mad alif disukun. Silakan. Intan, coba. Ini contoh pertama dulu ya. Nanti ada beberapa contoh yang lain. Contoh yang kedua, Vika, maju Mbak. Contoh lainnya, alif pakai, maju Mas. Saya jelaskan contohnya ya. Mau diperbaiki. Perhatikan, saya jelaskan contohnya ya. Contoh yang pertama terkait dengan mad alif disukun. Perhatikan yang dicontohkan temanmu. Ini ya. Bisalah, ya. Di mana ada alif, setelahnya harokat fathah. Berarti ini adalah matoh. Setelahnya ada huruf yang berharokat di hidup. Dilanjutkan bacanya berhenti. Maka ini nanti dikenai hukum yang namanya hukum bacaan mad alif disukun. Bisalah, gitu ya. Bayinya panjang. Diakhiri dengan huruf nanti harokatnya sukun. Contoh kedua, biar lebih paham. Waladaina mazid. Ini ada ya, harokatnya sukun. Sebelumnya atau didahului huruf yang berharokat kasroh. Berarti ini matoh tinggi. Bertemu dengan huruf hidup, bacanya langsung berhenti. Maka dikenai hukum bacaan namanya mad alif disukun. Contoh berikutnya, al-khulud, ya, ada wawu sukun, sebelumnya huruf yang berharokat dhamma, maka ini dinamakan matoh tinggi. Setelahnya ada huruf yang harokatnya hidup, tapi membacanya berhenti, maka dinamakan mad alif disukun. Paham ya? Paham. Nah, berikutnya silahkan ya, ada penugasan nanti dikerjakan di rumah. Silahkan kerjakan soal dalam link berikutnya. Diperhatikan ya, ada linknya, nanti di share ya, dikerjakan, nanti kelihatan yang mengerjakan dan yang tidak.